Al-Islamu ala khamsin. Islam itu dibina daripada 5 rukun. Penyaksian tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji riwayat Ibn Istata' ilaihi sabila. Daripada 5 rukun yang disebutkan tadi itu, untuk 3 yang pertama itu boleh kita pastikan insya Allah dari jumlah bilangan yang tidak kurang daripada 2/3 penduduk dunia. Tapi akan terlibat kepada yang keempat dan yang kelima, mungkin tidak kurang daripada dalam 2/3 penduduk dunia tidak mampu melaksanakannya. Untuk 3 yang pertama, insya Allah lebih daripada dalam 800 jutaan. 2 kalimat syahadatnya pasti, sembahyangnya insya Allah, dengan puasanya memang itu juga dapat kita pastikan seperti itu. Tapi apakah semuanya mengeluarkan zakat? Dia bagi orang yang mampu. Puasa kalau tidak mampu pun itu kena dengan faktor usia. Tapi boleh dipastikan cukup lumayan ramai, mungkin bertanding atau berimbang dengan sembahyang. Mungkin juga jumlah bilangan orang yang berpuasa itu lebih ramai daripada jumlah bilangan orang yang sembahyang. Boleh kita buat statistik, lebih ramai orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan cukup dengan hitungan 30 hari berbanding dengan sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, dengan sembahyang, kalau tak sembahyang pun hari ini besok masih sembahyang lagi, minggu depan masih sembahyang juga. Jadi peluang tuh, kesempatan tuh sangat banyak. Tapi kalau dengan puasa, kalau tak puasa Ramadan, kita puasa hari-hari berikutnya jadi qadaan. Dan untuk sampai ke Ramadan berarti kita menunggu selama tidak kurang daripada 11 bulan yang akan datang. Sembahyang tidak semacam itu. Satu. Kemudian yang kedua, Masya Allah tabarakallah, kalaulah pada waktu kita puasa, puasa tidak diwajibkan kepada orang yang udzur, tidak diwajibkan berpuasa kepada orang yang tidak mampu. Tapi dari sudut jumlah bilangan, lebih banyak orang-orang yang mampu daripada orang-orang yang udzur. Kalau dengan sembahyang, dalam berapa ramai, banyak sungguh yang mampu, sehat afiat, tidak ada gangguan, tapi ternyata tidak sembahyang. Dikatakan masyarakat Islam dunia sekarang ini, ada yang sembahyangnya tiap waktu, ada yang sembahyangnya 5 kali sehari, ada yang sembahyangnya setakat sekali seminggu, hari Jumat saja nampak kelihatan batang hidung. Ada juga yang sembahyangnya hanya 2 kali dalam setahun, hari raya haji dengan hari raya puasa. Ada juga golongan yang terakhir disembahyangkan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud, itu golongan wal iyadzubillah. Jadi kita simpulkan, syahadat semuanya bersyahadat, sebab ada syahadat dalam sembahyang. Puasa banyak yang puasa, sembahyang banyak yang sembahyang. Zakat ini tertakluk kepada orang yang berkemampuan. Jadi ala kulli hal, kalau memang dengan kita ingin paling tidak dalam 80%, 4 daripada 5 itu terlaksana, mau tidak mau dengan kita berusaha, kerja, targetkan, niatkan dalam hati untuk melengkapkan rukun Islam yang 5. Kalau tidak pun dengan yang terakhir, paling tidak dengan kita termasuk orang yang mengeluarkan zakat selain daripada zakat fitrah. Kalau dengan zakat fitrah itu diwajibkan kepada sesiapa saja, kaya, tidak kaya, besar kecil, tua muda, laki perempuan, memang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kita maksud zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, itu diwajibkan kepada seseorang yang memiliki duit. Hitungan RM kira-kira sekarang dalam 13 ribuan. Hitungan 85 gram emas kali 1 gramnya berapa. Jadi kalau 1 gramnya misalnya 100 ringgit, berarti 85 gram kali berapa bang? 85 gram, 85 gram berapa tuan Haji? 8.500. Tapi sekarang emas bukan 100 kan? Emas sekarang dalam 130-an atau 150-an. Nah, lebih kurang seperti itu. Hitung sendiri. Haji boleh dipastikan dari sejumlah tidak kurang daripada 1 billion atau 1000 juta penduduk Islam,
atau umat Islam yang hidup di permukaan bumi ini mungkin tidak kurang daripada dalam 70% tidak melaksanakannya, disebabkan karena faktor kesehatan, kemampuan, jarak waktu, jarak ukuran yang jauh, mungkin juga disebabkan karena tidak mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah. Sudah melaksanakan haji ke Chicago, sudah Jepun, sudah ke Afrika Selatan, sudah haji kemana, ke timur-timur sampai kepada ke kutub utara, kutub selatan, tapi belum pernah melaksanakan haji ke tanah suci Mekah. Kita pun heran. Bahkan ada, jadi kalau anda baca di antara daripada rentetan Syekhul Azhar, tuh Syekh Muhammad Abduh tak pernah melaksanakan haji. Ke Perancis memang beberapa kali, tapi haji belum pernah. Haji beliau tidak berpeluang, tak berpeluang atau seperti apa ceritanya. Kembali, jadi daripada rukun Islam yang 5 tadi itu kita usahakan. Ini ungkapan daripada ulama. Qil, insya Allah akan mati dengan husnul khatimah, mati dengan penghujung yang elok kalau dengan 5 rukun Islam tadi itu lengkap dan cukup. Buat tabungan dari sekarang, terserah dengan tabung haji atau dengan di mana saja. Yang walaupun kita buka account, buka rekening, duitnya hanya setakat dalam 100 ringgit kan boleh. Buka tabungan 100 ringgit pun juga boleh. Niatnya untuk haji, duit untuk haji saja. Tambah 100, tambah 50, tambah 30, tambah berapa saja. Niat kalau mati sebelum melaksanakan haji pun, nama kita sudah tercantum dalam kumpulan yang melaksanakannya. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Nabi kita melihat seseorang yang sedang menasihati saudaranya, yang sedang memerli, memandang sinis dan denda kepada saudaranya yang pemalu, yang penyegan. Apa awak macam tu? Nanti jangan pemalu. Nanti enggak dapat pasangan, nanti tidak dapat ini, nanti kena hilangkan rasa malu, hilangkan rasa segan. Gentleman kamu kalau pandai menari, disco, dangdut, buat malu pada muka. Kalau laki-laki tak pandai merokok kan macam tu bahasa mereka, bahasa gaul kalau di sana atau bahasa anak muda. Kalau pemuda yang usia belasan tahun tak pernah main atau tidak ada kenalan dengan yang lain jenis, atau kalau bahasa sana kalau tidak punya pacar atau tidak punya teman perempuan, sebaliknya laki-laki, itu dikatakan takhaluf, itu dikatakan jumut, itu dikatakan ketinggalan zaman. Ini kita bukan di zaman onta ya akhi, kita zaman serba modern. Takkan Facebook kita tidak ada kenalan dengan perempuan, tidak ada kenalan dengan sejumlah sekian laki-laki. Itu bahasa mereka. Satu, jangan pemalu macam tu. Salam dong, assalamualaikum, kan nggak masalah. Daripada sejumlah sekian, satu yang menyahut, nah itu sebagai teman yang pertama. Jangan pemalu seperti itu. Ini bukan zaman malu. Ini zaman sudah terbuka, dunia sudah terbuka, langit sudah terbuka. Itu haya yang dimaksud. Haya yang dimaksudkan di dalam hadis di sini, rasa segan dan malu yang singgah dengan seseorang terpisah dirinya dan tidak terbabit kepada perkara yang terlarang, dan berasa segan dan malu kalau dilihat Allah pada saat dia terbabit dengan perkara yang tidak diizinkan. Itu haya yang bagus. Segan tu macam mana? Tuan Haji tak ke masjid, malu ya akhi, anak masih muda lagi. Takkan anak seperti tuan yang sudah tua tu. Ya Allah, muda-muda begini suruh pakai tasbih, malu anak, malu aku. Tasbih tuan yang dah berumur, untuk makcik-makcik tua. Kita muda takkan bawa tasbih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mana? Yuk ke masjid. Ke masjid. Ya Arhamar Rahimin. Ajaklah ke restoran, padang golf, ke Bukit Jalil. Jangan ajakku ke masjid, malu aku. Seusia aku diajak ke masjid, kiamat dunia. Tuh malu namanya khizlan. Malu itu macam mana? Malu kalau dilihat Allah dan Rasulnya, kalau disaksikan oleh para malaikat dengan kewajiban yang tertinggalkan atau terbabit kepada satu perkara yang terlarang. Itu malu yang elok. Itu yang Nabi kita katakan al-haya'u minal iman.
haya itu daripada iman, rasa malu itu daripada iman atau setengah daripada iman? Satu. Kemudian yang kedua, Masya Allah tabarakallah, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa pemalu itu dia tidak akan membawa melainkan kepada kebajikan. Masya Allah tabarakallah, malu kalau sampai dilihat Allah kita dengan keadaan yang tidak sopan. Pada masa kita pergi ke bazar raya, bazar Ramadan, Masya Allah tabarakallah. Jadi saya perhatikan, saya sempat juga bukan perhatikan, maksudnya pada masa berjalan masuk tadi itu, kan petang-petang kita pergi bazar Ramadan, buat kue di rumah tak sempat, tak dan buat kue buat masakan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang anak-anak mau juga makan kue Ramadan atau bazar Ramadan. Jadi ada dengan sebagian yang pergi ke situ tuh anak-anak remaja hanya setakat pergi yang beli setakat satu roti canai ya. Roti canai kalau tak pergi ke sana pun boleh, ada dijual samping rumah. Untuk apa pergi ke situ? Oh, ramai, Masya Allah tabarakallah, mudah mandir bulak balik. Jadi Masya Allah tabarakallah, kalau ada rasa haya atau segan dan malu, insya Allah diri kita akan terpisah daripada segala kesalahan, akan terelak diri kita daripada segala kejanggalan hidup. Nabi kita bersabda, idza lam tastahi fasma' ma syi'ta. Kalau kamu dah ada rasa malu, kalau kamu sudah tidak ada rasa segan, maka lakukanlah apa saja yang Anda suka. Itu bukan berarti disuruh, itu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada rasa segan dan malu, baik rasa segan dan malu dengan diri pribadinya, dengan keluarganya, dengan para malaikat yang menyaksikan, lebih-lebih lagi dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha, awak tahu tak apa yang memperisai diriku daripada dosa? Macam mana aku boleh terelak daripada segala kejanggalan-kejanggalan dan juga dengan perbuatan yang tidak sopan dan tidak senonoh? Karena aku tidak mau kalau sampai perbuatanku yang tidak senonoh itu diperlihatkan kepada baginda. Jadi di antara daripada mukjizat dan di antara daripada anugerah Allah, amalan umat itu tiap saat, tiap detik, tiap waktu dipamerkan, diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya elok dan bagus Nabi kita dengan ucapan hamdalah, kalau tidak Nabi kita memohonkan keampunan untuk umat. Sampai setelah Nabi kita wafat pun tetap Nabi kita mendoakan umat. Maka aku tak nak kalau sampai laporan kepada baginda daripada amalan yang tidak menyenangkan Nabi. Itu saja. Ingat, kalau kita pada saat atau pada waktu di tempat yang tertutup, mungkin kita terbabit dengan benda yang kurang sopan, masuk ke dalam Facebook baginda dengan gambar-gambarnya. Ya Allah, tak malukah kita pada muka nanti pada waktu kita di hari akhirat, Nabi kita kata, awak kenapa sampai tidak menghargai aku, sampai tidak memuliakan aku, yang nampak kelihatan benda-benda yang tidak elok, waliyadzubillah. Kita laju sedikit. Qala, Nabi kita bersabda, "Dahu, biarkan saja dia. Pemalu itu bagus, tapi bukan pemalu tidak ke masjid, bukan pemalu tidak berzikir. Anak malu kalau seandainya anak tidak merokok. Anak-anak pada merokok semuanya. Danhel, Jisansu, gudang garam, gudang gula, gudang apalah, terserah dengan nama-namanya. Kan kadang-kadang anak-anak remaja bukan biasa merokok, tapi karena geng-geng dia merokok, pada saat diberikan rokok, perempuan. Memangnya kalau tidak merokok itu perempuan enggak? Kadang-kadang tadi sebut perempuan, ente pondan. Terserahlah, entah nak sebut apa aku, pondan kah, perempuan kah, itu tak masalah. Yang penting aku tidak merokok. Kenapa? Sebab ikut pendapat sebagian daripada ulama, merokok bukan hanya sekedar membakar duit, tapi juga membakar jantung dan kesehatan. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan yang saya buat di situ, mim maksudnya Imam Muslim, ham maksudnya Imam Ahmad, ta At-Tirmidzi, di Ad-Darimi, di dapat di situ ada rumusannya, khas Ibnu Khuzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, awak kafir kamu,
kalau memang dia tidak layak untuk dikatakan seperti itu, kekufuran itu akan kembali kepada dirinya. Hati-hati, kafir ente jangan macam-macam. Pasti tak dia kafir, pasti tak dia layak untuk diperkatakan yang semacam itu. Barang siapa berkata yang kafir kepada saudaranya, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka dia akan kembali, akan lekat kata-kata kufur tadi itu kepada salah satunya. Kalau memang dia betul dan layak untuk dikatakan seperti itu, akan lekat kepadanya. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Jadi kalau nak juga kita katakan yang melantunkan Al-Quran dengan musik, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya dengan keyboard, dengan drum, dengan gitar, kan ada tuh. Dulu yang pertama kali itu Tuan Haji Roma yang mendapatkan gelar sebagai Raja Dangdut. Tapi itu lagu itu sudah tidak dinyanyikan lagi. Ulama pun juga komplain pada saat itu, sebab dia nyanyikan Qul huwallahu ahad dengan dangdut. Qul huwallahu ahad, berung dengan gitarnya, gitar elektrik. Lepas itu joget saja lagi. Tak ada bahasa lain selain daripada Al-Quran. Saya juga pernah komen, terserahlah tak komen macam mana. Mungkin nanti dikata lagi fatwa berbeda atau bercanggah dengan fatwa daripada kebangsaan. Tak ada yang lainkah sehingga sampai atau nama sahabat kita tuh, sehingga sampai tasbih, tahmid, zikir la ilaha illallah dinyanyikan dengan biola, gitar, drum. Cari kata-kata kita insyaallah tidak kekurangan bahasa. Kalau kurang pun dengan bahasa Melayu kita guna bahasa orang asli, menyanyilah dengan bahasa orang asli. Tapi jangan dinyanyikan ayat-ayat Allah. Jangan kita nyanyikan zikir, tasbih, tahmid, takbir dengan lantunan atau juga dengan irama musik. Irama musik itu adalah untuk hiburan. Zikir bukan untuk hiburan. Zikir untuk ketenangan hati, untuk ketentraman jiwa, untuk ibadah, untuk pahala, untuk kita mengundang rahmat, untuk kita mendapatkan maghfirah. Memang orang-orang elit senang dihibur, yang seketika ada nyanyian-nyanyian seperti itu. Kalau kita masuk dengan orkestranya yang bilah yang jadi yang nonton yang masuk ke situ kita tak ada. Mana ada tiketnya dengan 10 ringgit. Itu TV Hijrah Enta yang menyiarkan yang itu. Tak apalah. Jadi ada informasi baru katanya bercanggah. Anda dapat informasi daripada Perak bercanggah dengan fatwa kebangsaan. Tak kisah. Yang penting tidak bercanggah dengan fatwa Allah dan Rasulnya. Nabi kita haramkan music. Nabi kita bersabda, akan tiba saatnya nanti dengan umatku yastahiluna al-harira wal-hira, hira artinya zina. Akan tiba saatnya dengan umatku mereka menghalalkan kain sutra dan zina, wal ma'azib, dan juga dengan alat-alat hiburan. Makanya itu ulama kita dahulu lebih wara, lebih zuhud, lebih berwaspada dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Kebanyakan daripada mereka mengharamkan alat-alat musik, sebab alat-alat musik atau alat-alat hiburan itu senantiasa selalu didampingi, satu dengan minuman, dan yang kedua dengan perempuan. Kemudian yang ketiganya itu dikatakan syiarul fasaqah, syiarnya orang-orang fasik dan fasikat. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikatakan sesiapa yang menyanyikan Al-Quran dengan irama musik kafir. Tapi kafir karoma irama, itu kita kena tawakuf. Sebab kita kena tidak tahu latar belakangnya. Mungkin disebabkan karena tidak tahu, mungkin disebabkan karena tidak disengaja. Jadi kita katakan sesiapa saja, ini kaidah, yang mencerca, yang mencaci maki dan yang memperli sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa pakai sorban? Nanti oksigen tidak masuk ke kepala. Itu kan penghinaan doh. Napa pula pakai kayu arak? Memangnya tak ada bros gigi, tak ada obat gigi kah? Sampai kayu arak dibawa ke sana kemari.
tak boleh cakap macam tu. Kita katakan yang menghinakan sunnah itu berarti menjejaskan, meretakkan, menghancurkan iman di dada. Tapi kalau ada orang berkata semacam itu, berkata seperti itu, kita tidak boleh katakan dia kafir. Kita tanya, kita pastikan mungkin kena terbawa arus, mungkin kena